Selamat pagi, siang, ataupun sore, ya bahkan malam. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah unit operasi pasca panen. Pada pertemuan kelima ini saya akan coba jelaskan mengenai unit operasi pengolahan dasar bagian 2. Beberapa tahapan dalam unit operasi pengolahan dasar ini antara lain ada pemotongan, ya trimming, cutting atau topping, kemudian wheel sorting atau sorting, ada grading, packing, dan pre-cooling, terutama buat buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa perlakuan pendahuluan, ya mungkin tambahan dari perkuliahan di minggu sebelumnya. Tahapan-tahapan lain dalam perlakuan pendahuluan ini ada trimming atau mungkin orang menyebutnya sebagai perompesan, ada curing, penutupan luka dan pembentukan sel-sel pelindung terutama pada umbi-umbian dan mungkin bawang ya. Degreening, penghilangan warna hijau, kemudian ada sorting atau pemilahan, ada grading, pengkelasan atau pembagian atau pengklasifikasian dalam kelas-kelas kualitas, kemudian sizing, pemisahan berdasarkan ukuran, dan pre-cooling, pendinginan pendahuluan sebelum perlakuan berikutnya atau sebelum disimpan di tempat pendinginan, pembekuan, dan proses-proses tahapan pengemasan dan lain-lain. Ada dilakukan pre-cooling. Yang pertama adalah tahapan trimming atau perompesan atau orang juga menyebut cutting, topping ya, tergantung bagian mana yang dipotong. Definisinya adalah kegiatan membuang bagian yang tidak diinginkan pada hasil panen dengan cara melakukan pemotongan. Tujuannya adalah yang pertama mengurangi gesekan dan memudahkan dalam proses pengemasan, tidak menghabiskan tempat. Kemudian yang kedua menghilangkan bagian yang tidak diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga meningkatkan kebersihan dan penampilan dari produk pasca panen yang akan kita pasarkan dan kita kemas. Kemudian yang keempat ini menekan laju kehilangan air, ya dengan mengurangi luas permukaan pada bagian yang dipotong maka akan mengurangi laju kehilangan air. Kemudian yang kelima menghilangkan bagian yang dapat mengurangi umur simpan serta menekan serangan resiko hama. Jadi semakin luas permukaan maka ya, serangan dari hama dan penyakit juga menjadi lebih tinggi. Jadi itu 5 tujuan dari proses trimming ini. Beberapa tahapan dalam proses trimming ini ada yang disebut the handing, yaitu proses melepaskan sisiran pisang pada tandan buah pisang ya. Jadi dipisahkan dalam sisiran-sisiran dinamakan dengan the handing. Kemudian ada yang namanya the torning, yaitu membuang daun dan cabang kecil serta duri-duri pada pada bunga ros atau bunga mawar, dinamakan dengan the torning. Kemudian ada topping, ini adalah ya membuang bagian-bagian dari ujung atas maupun terutama ujung atas ya dari tanaman misalnya bawang, dipotong daunnya makanya makan topping. Kemudian ada juga the flowering, ini adalah membuang ujung-ujung bunga, misalnya ini dilakukan pada pada buah pisang yang sedang berbuah ini sudah dilakukan the flowering. Atau mungkin kalau pada bunga-bungaan adalah pada bunga-bunga yang sudah bagian yang rusak atau layu dibuang sehingga tampilan dari produk bunga secara utuh, secara keseluruhan kondisinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Itu yang disebut dengan the flowering. Berikut adalah beberapa perlakuan trimming pada beberapa komoditas. Ya, misalnya pada nanas, perlakuan trimmingnya adalah mahkota atau kelopak yang mengering dihilangkan. Jadi pada bagian ujung daripada nanas biasanya dipotong atau digunting sehingga disisakan hanya sedikit saja ujung daun-daunnya. Kemudian pada jeruk dan wortel
disisakan beberapa helai daun untuk mempercantik penampilan. Kemudian pada bawang ini bagian daun yang mengering juga dihilangkan. Pada talas batang atau tangkai dipotong dan sisakan kurang lebih 25-30 cm untuk mencegah luka langsung pada bagian umbi atau bagian umbi talasnya. Kemudian pada jamur, bagian yang menempel pada log dibersihkan, kondisi jadi bersih dan rapi. Kemudian pada kubis, bagian daun yang tua dan berwarna hijau biasanya dihilangkan sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan kelihatan menjadi hijaunya hijau muda agak keputihan. Itu beberapa perlakuan atau cara-cara dalam proses trimming ini dengan beberapa komoditas. Ini contohnya ya. Baik, berikutnya sebenarnya yang ingin kita munculkan dalam tahapan unit operasi ini adalah terkait neraca masaknya, seberapa besar atau seberapa banyak bagian-bagian yang dihilangkan atau dibuang pada tahapan trimming ini. Jadi informasi semakin banyak semakin bagus, dan harapannya ya, kalian mencoba mencari juga dari semua jenis-jenis yang ada ini seberapa banyak bagian-bagian yang memang ternyata harus dibuang. Ini contoh saja penelitian yang dilakukan oleh Bayogan dan kawan-kawannya tahun 2016 di Filipina. Jadi trimming ini menghilangkan hampir 43,9% bagian berat dari kubis Cina ini atau kubis ya. Dan ini yang terjadi di hasil tanaman di Kapatagan di Davao City, Filipina. Tetapi ada juga yang kehilangannya ini lebih rendah lagi, hanya 28,5% dari beratnya pada kubis ini yang tumbuh di lantapan atau sekitar Bulua ini ya, dekat pasar ini, pasar Oro City juga ini sama di Filipina. Jadi dia meneliti seberapa banyak kubis ini pada saat trimming ini terbuang dan seberapa banyak yang dimanfaatkan. Jadi cukup banyak ternyata. Proses trimming ini mengurangi hampir ya antara 28-43%. Jadi kalau dirata-ratakan 30-35% bagian dari kubis ini harus dibuang atau harus dikeluarkan. Sehingga dengan cara demikian maka kita harus bisa memperhitungkan sebenarnya kalau kita panen kubis 100 kg, maka kubis yang siap atau baik dipasarkan ini tentu tidak semua. Ternyata hanya 46,1% kalau katakanlah kita menggunakan pendekatan yang 43,9% kehilangannya. Artinya potongan daun atau potongan kubis yang harus dikeluarkan dan dibuang ini sebanyak 43,9 kg. Dan ini menyebabkan perhitungan perhitungan rendemen saya menyebutnya ya. Jadi dari produk 100 kg panen itu yang bisa dimanfaatkan betul-betul untuk dikonsumsi dan dipasarkan hanya 46%-nya. Sisanya mungkin ya ini bisa juga dimanfaatkan ya, tapi mungkin untuk pakan ternak dan lain-lain. Hal-hal seperti ini menjadi penting, dan kalau bisa mungkin silahkan dicari untuk berbagai berbagai produk ya, dan harus dicari data-data penelitiannya sehingga dari data tersebut kita bisa menghitung efisiensi dari proses panen kubis ini begitu, atau mungkin produk-produk lainnya, seberapa banyak bagian berat yang harus kita buang dari masing-masing produk ini.